Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal Trovos Lab ya. Saya berharap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat serius terutama bagi mereka atau kita-kita yang sedang berkecimpung di dalam dunia akademia. Nah, belakangan ini komunitas peneliti kita sedang dihebohkan oleh sebuah kabar yang cukup memprihatinkan dari kancah internasional. Beredar laporan mengenai dugaan akademik fraud atau penipuan akademik yang melibatkan peserta asal Indonesia di konferensi medis bergengsi. Nama konferensinya itu ISPPD yang ke-14 ya. Dan konferensi ini berlangsung di Copenhagen, Denmark pada bulan Mei ini dan baru saja terjadi ya di tahun 2026 ini. Nah, kenapa ini perlu saya komentari? Ya, karena saya juga seorang peneliti dan saya pikir ini terkait dengan profesi yang sedang saya geluti ya. Jadi sebagai sesama peneliti, saya tentu merasa kaget ya dan prihatin mendengar kabar ini. Integritas adalah fondasi paling dasar dalam dunia sains. Ini sangat penting. Namun sebelum kita berbicara ini lebih jauh, saya berharap Bapak Ibu klik tombol subscribe, bagikan video ini kepada orang lain supaya orang lain mendapatkan informasi yang sama juga. Dan tidak cepat-cepat mengambil kesimpulan sebelum kita membicarakan ini dengan cara yang lebih objektif dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Jadi ini yang harus kita lakukan ya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal ya, beliau yang bernama Waode Dwi Daningrat ini hadir langsung sebetulnya di konferensi tersebut ya. Dan tidak hanya membagikan foto-foto bukti kejadian secara publik ya, maksudnya kejadian yang diduga fraud yang dilakukan oleh komplotan ini, tetapi juga bahkan mengunggah tangkapan layar surel pelaporan resmi yang telah ia kirimkan kepada panitia penyelenggara ISPPD ini atau penyelenggara konferensi ini ya. Nah, berdasarkan bukti pandangan mata lah ya dan laporan awal beliau, ya kita bisa melihat ya ada beberapa memang kejanggalan yang sangat serius dengan kejadian ini ya. Nah, apa itu? Ya, misalnya begini ya. Pertama itu ada dugaan manipulasi identitas ya. Nah, beliau melihat dan melaporkan bahwa ada seorang peserta perempuan yang mempresentasikan poster menggunakan nama Riana Dwi Kurniati. Oke. Nah, namun kemudian sekitar 10 menit kemudian di stasiun yang berbeda, ia mengganti jilbabnya menjadi warna merah. Jadi sebelumnya jilbabnya bukan warna merah ya. Jadi kemudian mengganti jilbabnya menjadi warna merah dan kemudian mengganti name tag-nya dan mengenalkan diri sebagai laki-laki bernama Dimas Fajar Prasetyo untuk mempresentasikan poster yang berbeda. Nah, ini kan sesuatu yang sangat jelas-jelas tidak boleh ya. Ini benar-benar mencoba berpura-pura jadi orang lain. Kalau ini benar seperti yang dilaporkan, maka ini sangat tidak baik lah ya. Dan ini seharusnya tidak boleh dilakukan. Nah, kedua ada dugaan eksploitasi dana hibah. Ini juga yang disoroti oleh Waode Dwi Daningrat ini ya, di dalam unggahannya di dalam Instagram ya. Yang mengejutkan itu apa? Nama pendaftar aslinya itu ya namanya Prihantini ya. Prihantini ini beserta 2 nama lain yang ia perankan tersebut ternyata semuanya terdaftar sebagai penerima travel grant atau bantuan dana perjalanan dari pihak penyelenggara. Nah, pandangan saya begini ya kalau ini benar ya, masa sih hanya gara-gara pengen jalan-jalan ke luar negeri lalu dengan teganya melakukan hal semacam ini, hal-hal yang tidak terpuji. Ini kalau benar kejadian seperti itu ya. Tapi tetap saja mari kita kedepankan praduga tak bersalah terhadap kasus ini. Nah, sekali lagi kalau ini benar, masa hanya gara-gara itu? Atau kok bisa seperti itu kali ya? Pengen kali terkenal kah? Pengen kali terlihat wow kah di dalam dunia konferensi internasional sehingga harus melakukan hal yang tidak terpuji semacam ini? Saya pikir ini tidak benar dan harus dihentikan. Dan orang lain, ya, terutama peneliti yang lain, ya, tidak boleh melakukan hal semacam ini. Ini mencoreng kita, ya, malu kita mendengarnya, malu kita sebagai peneliti pun saya sangat tidak senang dengan kejadian semacam ini ya. Nah, berikutnya adalah ketiga, ada anomali metodologi penelitian. Ini juga yang dilaporkan oleh Waode Dwi Daningrat ini ya. Apa yang ditemukannya? Ya, yang ditemukannya apa? Abstrak yang dipresentasikan mengklaim telah mengambil sampel primer. Nah, ini penting saya sampaikan ya. Mengambil sampel primer berskala masif di berbagai benua ya.
Kalau misalnya dia mau mengambil data sekunder dari berbagai dunia lalu kemudian melakukan pemodelan, saya pikir itu tidak ada masalah ya. Tapi kalau mengklaim mengambil sampel primer dari atau sampel primernya itu dari negara luar, tetapi yang pada dasarnya itu mereka bahkan tidak terlibat di sana, juga tidak melibatkan periset di sana. Ini sesuatu yang aneh ya. Jadi mereka mengklaim mengambil sampel primer berskala masif di berbagai dunia seperti di Peru, ya, Ethiopia, Guatemala, Filipina dan Nigeria bahkan ya, di Nigeria ya. Namun anehnya tidak ada satupun peneliti lokal dari negara tersebut yang menjadi koautor ya. Jadi sesuatu yang sangat aneh ya, sangat gampang sekali untuk dilihat. Oh, kok bisa kamu mendapatkan data primer di sana? Gimana caranya? Ya masa peneliti nggak ada yang bekerja sama denganmu gitu di sana melakukan riset? Kemudian gimana dengan clearance etiknya begitu ya? Nah ini yang menarik ya, dan semua penulis yang berafiliasi ke institusi di Indonesia ya, semua penulis berafiliasi ke institusi di Indonesia. Bahkan ada institusi yang diduga kuat fiktif ya. Nah, memang saya sendiri juga mencoba untuk menelusuri siapa-siapa orang ini ya, dan saya melihat mereka menggunakan nama yayasan ya. Mungkin mereka mendirikan sebuah yayasan penelitian mungkin, lalu kemudian mereka menggunakan yayasan ini sebagai institusi mereka bernaung dan kemudian menggunakan institusi ini untuk misalnya mau ke conference atau seperti yang mereka lakukan ini ya. Nah, kalau benar ini terjadi, ini sangat disayangkan ya. Kenapa motif semacam ini bisa dimiliki oleh orang-orang yang menurut saya, kalau saya perhatikan mereka ini kan orang-orang yang berpendidikan ya. Dan kenapa hal-hal semacam ini memotivasi mereka untuk melakukan yang dalam tanda kutip diduga sebagai academic fraud ya. Ya, ini sangat-sangat tidak terpuji. Nah, jadi rekan-rekan semuanya ya, wajar jika kita merasa kecewa ya. Saya kecewa juga mendengar kasus ini karena kita tercoreng ya, malu kita di antara para peneliti dunia begitu ya. Wajar kita kalau merasa kecewa karena ini menyangkut nama baik Indonesia. Ya, nama baik Indonesia di forum internasional lagi ya. Nah, langkah pelaporan dari Saudari WOD adalah sebuah tindakan whistleblowing ya, yang berani untuk menjaga maruah akademik kita bersama. Ya, kita memang ya terima kasih ya kepada WOD Dwi dan Ingrid mengangkat hal ini, dan supaya hal ini tidak terulang. Kalau benar ini dilakukan oleh komplotan ini ya, mereka bertobat dan menghentikan tindakannya ya. Dan kemudian juga untuk peneliti-peneliti yang lain, kalau selama ini mereka punya niat semacam ini juga ya, segeralah bertobat ya, segera berhenti dari niat itu supaya hal-hal memalukan semacam ini tidak terjadi. Nah, tetapi sekali lagi, mari kita tahan diri dulu ya dari perundungan cyber yang secara membabi buta ya. Karena memang akun mereka ini, komplotan ini, salah satu itu si Fajar Riyaldi ya. Itu yang katanya itu pemimpin mereka, mungkin ketua yayasannya mungkin ya. Kita nggak tahu lah ya, saya juga nggak tahu. Itu mengatakan dia akan memberikan klarifikasi. Dia mengatakan oke, beliau nanti akan memberikan klarifikasi. Cuma memang mereka saat ini sedang tertekan katanya ya, kena mental mereka katanya gara-gara kasus ini. Kita berharap ada klarifikasi yang membuat hal ini lebih jelas, dan sekali lagi saya berharap ini tidak terjadi ya. Nah, ada asas praduga tak bersalah yang harus kita hormati sampai investigasi resmi selesai dilakukan. Jadi sekali lagi, mari kita berhati-hati memberikan judgement ya. Kita menghakimi pula mereka sebelum ada investigasi yang benar-benar menyampaikan hal yang memang benar-benar dilakukan dan diindikasikan sebagai academic fraud ya. Jadi mari kita menahan diri dulu, mari kita tunggu klarifikasi, dan mari kita tunggu pihak berwenang ya. Nah, memang di dalam poster-poster yang tersebut ya, tercatat nama-nama kampus besar seperti ITB, ITS, UNY, Telkom University, dan bahkan Universitas Tadulako. Nah, kemudian kita terus bertanya apakah memang nama-nama peneliti dari kampus-kampus ini memang benar-benar terlibat, atau jangan-jangan ini sekali lagi identitas mereka ini hanya dibajak oleh oknum-oknum ini, nama-nama kampus yang tadi itu. Ya, mereka mencoba untuk menggunakan ya nama-nama kampus tersebut untuk menambah kredibilitas abstrak yang mereka miliki ini supaya ya lolos keren lah begitu kira-kira ya. Nah,
Itulah makanya kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan. Kita juga mau dengarkan klarifikasi dari kampus-kampus yang dicatut oleh orang-orang ini, begitu. Nah, tetapi setidaknya ya dari kasus ini ada beberapa langkah krusial yang idealnya harus dilakukan ya. Apa itu? Yang pertama memang untuk panitia konferensinya itu ya memang perlu ada audit lah ya. Tapi apakah ini bisa dilakukan ya? Bayangkan misalnya kalau yang mengirim abstraknya itu ribuan misalnya ya. Itu memang sulit bagi panitia. Biasanya panitia itu tidak begitu banyak ya, biasanya begitu. Panitia konferensi itu tidak begitu banyak. Dan apalagi yang membidangi akademik misalnya yang mengurusi abstrak-abstrak ini ya. Karena tidak seluruhnya panitia itu bertugas untuk mengawasi abstrak ya. Ada yang bertugas untuk hal yang lain, akomodasi, macam-macam semuanya ya. Jadi memang itu yang kita harapkan ya. Mereka penyelenggara itu melakukan investigasi menyeluruh ya. Bagaimana sistem peer review misalnya kalau mereka memiliki sistem peer review, saya yakin mereka punya lah ya. Dan penyaringan travel grant bisa lolos dari klaim riset yang mungkin ya tidak masuk akal ya. Dan kalau kita lihat misalnya apa yang terlihat ya, tidak masuk akal secara logistik dan penggunaan nama ganda begitu ya. Nah ini memang yang harus dibenahi ya. Ya kalau misalnya kita di Indonesia juga melakukan menyelenggarakan konferensi internasional, ini juga memang pelajaran bersama yang bisa kita ambil ininya lah ya, pelajaran dari sini supaya kita harus hati-hati ketika menerima abstrak dari orang-orang yang mengirimkan abstrak ke kita ya. Kita lihat ini risetnya masuk akal atau tidak. Memang inilah diperlukan reviewer yang handal yang memang memiliki kredibilitas dalam hal riset begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk universitas yang tercatut ya, seperti yang saya sampaikan tadi, seperti ITB ya, kemudian Universitas Tadulako misalnya ya, apalagi ITS, UNY ya, kemudian Telkom University ya. Apa yang kita harapkan dari mereka ya? Pihak kampus ini sebaiknya ya segera mengecek pangkalan data CV akademika mereka ya. Jika nama institusi atau nama mahasiswa atau dosen tercatut sepihak, ini jadi mereka mencatut sepihak ya. Kampus ya berhak dan perlu mengeluarkan klarifikasi resmi untuk membersihkan nama baik mereka ya. Kalau tidak ya seakan-akan mereka mendukung apa yang dilakukan itu. Tujuannya sebenarnya untuk perbaikan dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ke depan untuk terulang kembali. Nah, yang terakhir untuk kita semua, ini adalah pengingat yang sangat keras bagi kita semua ya. Publikasi dan presentasi di kancah internasional itu ya bukanlah sekadar ajang mencari pengakuan lah. Ayo kita bukan hanya sekedar saya hebat, saya bisa begini. Nggak perlu begitu kali lah ya. Bukanlah sekedar ajang mencari pengakuan atau keuntungan finansial apalagi ya. Misalnya tadi dengan yang penting dapat grantnya, bisa jalan-jalan ya risetnya abal-abal misalnya atau yang karang-karang gitu ya. Dengan ngaku-ngaku dapat riset dari sini dari situ ya. Ya tolonglah ya jangan melakukan itu ya. Nah kemudian apa yang seharusnya ada di dalam pikiran kita ya terutama para peneliti, kita harus ya memiliki pandangan bahwa konferensi-konferensi ilmiah tersebut sebagai ajang untuk ya bertukar ilmu lah ya. Dan kemudian kita juga ketika kita mempresentasikan hasil riset kita itu ya benar-benar riset yang memang benar-benar kita lakukan. Artinya kita mempertanggungjawabkannya secara ilmiah minimal begitu ya. Nah, dan yang paling terakhir ya saya berharap kasus ini bisa diusut tuntas oleh pihak yang berwenang ya. Karena kalau ini dibiarkan ya mungkin ada orang-orang komplotan-komplotan yang lain yang akan melakukan hal yang sama ya. Jadi mari kita kawal prosesnya ya secara profesional. Jika terbukti benar, ini adalah evaluasi besar bagi dunia riset ya. Namun jika ada fakta lain yang belum terungkap, apalagi misalnya itu komplotan ini mereka menjanjikan akan memberikan klarifikasi, ya mari kita dengarkan ya. Jadi kalau ada fakta lain yang belum terungkap, biarlah proses pembuktian berjalan dengan adil ya. Adil bagi mereka juga gitu. Makanya saya bilang tadi itu mari kita kedepankan itu asas praduga tak bersalah ya. Nah, oleh karena itu ya bagaimana pendapat rekan-rekan semuanya? Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Saya berharap Bapak Ibu membagikan pandangan ya, pandangan Bapak Ibu di kolom komentar ya. Kemudian ya mari kita gunakan bahasa-bahasa yang etis lah. Sekali lagi mari kita menahan diri ya, hati-hati menuliskan dan kemudian berhati-hati menuliskan komentar karena memang ini masih dalam proses ya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendengarkan dan pastikan sudah subscribe dan bagikan video ini kepada yang lain. Bye-bye.